Eropa terperangah menyaksikan manuver geopolitik kelas tinggi dari pemimpin Asia Tenggara. Prabowo Subianto baru saja melancarkan langkah yang mengguncang negeri Paman Sam. Presiden terpilih Nusantara itu terbang langsung ke sarang elang di Amerika Serikat. Ini bukan kunjungan kenegaraan biasa, melainkan misi diplomasi yang syarat strategi. Prabowo membawa mandat besar untuk mengubah peta percaturan dunia. Eropa yang selama ini merasa unggul kini terdiam melihat keberanian tanah air. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai tuntas. Keberangkatan Prabowo ke Amerika menyebar cepat seperti kilat di siang bolong. Pesawat kepresidenan membelah langit menuju belahan barat bumi. Dilansir dari Sekretariat Presiden, agendanya sangat padat dan menentukan masa depan bangsa. Misi ini dinilai krusial. Prabowo tidak berangkat sendiri, ia didampingi tim elit kepercayaannya. Figur-figur tangguh ikut mengawal langkah presiden dalam misi besar ini. Ia terbang bersama Bahlil dan Mayor Tendi Perpaduan Kekuatan Ekonomi dan Militer yang membuat lawan berpikir dua kali. Bahlil membawa misi diplomasi energi yang vital bagi kepentingan nasional, sementara Tendi memastikan pengamanan dan strategi komunikasi berjalan presisi. Mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan dua tokoh kuat ini dinantikan dunia. Presiden RI mengemban misi besar untuk melobi Trump secara personal. Kedekatan personal menjadi kunci diplomasi Nusantara hari ini. Trump dikenal transaksional dan menghargai figur strongman. Prabowo adalah profil yang dinilai pas untuk menghadapi karakter tersebut. Agenda utamanya menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Forum yang digagas Trump ini disebut-sebut untuk menata ulang dunia. Dilaporkan ABC News, Prabowo terbang ke Amerika untuk menghadiri KT Board Office. Kehadiran Nusantara di forum ini sangat strategis. Bocoran agenda menegaskan Prabowo tidak sekadar hadir, melainkan siap memainkan peran sentral dalam diskusi panas itu. Isu perdamaian bukan satu-satunya fokus. Misi ekonomi menjadi prioritas. Politisi 74 tahun itu disebut akan mendorong perjanjian dagang Indonesia-AS yang menguntungkan. Kesepakatan ini diyakini membuka pasar baru bagi produk lokal. Langkah berani tersebut membuat media Eropa terpukau. Benua biru tak menyangka Nusantara bermanuver seberani ini. Biasanya negara berkembang menunggu arahan barat, namun Prabowo membalik logika itu. Ia masuk ke kandang macan demi kepentingan nasional. Indonesia menunjukkan tak gentar menghadapi tekanan politik manapun. Eropa mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang tak bisa didikte. Posisi tawar Nusantara di mata Uni Eropa melonjak. Langkah menemui Trump lebih dulu dibanding pemimpin Eropa menjadi sinyal kuat bahwa Asia Pasifik kini prioritas. Indonesia mencuri start diplomatik. Para pengamat mengakui kecerdikan strategi ini. Dunia bergerak menuju tatanan multipolar yang lebih adil, dan Nusantara ingin berada di barisan terdepan. Kehadiran Bahlil menandakan kesiapan memainkan kartu sumber daya alam. Nikel dan energi menjadi instrumen strategis. Amerika membutuhkan dukungan ekonomi untuk memulihkan kejayaan industrinya. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menawarkan kerjasama saling menguntungkan dengan syarat penghormatan pada kedaulatan. Prabowo tak akan mau didikte dalam urusan domestik. Mayor Tendi yang mendampingi juga mencuri perhatian lewat ketangkasannya. Kombinasi diplomasi senyum dan ketegasan militer menjadi ciri gaya Prabowo. Amerika menghormati pemimpin berpendirian teguh.
Kunjungan ini menegaskan Indonesia tidak memihak blok manapun secara buta. Politik bebas aktif dijalankan elegan. Prabowo bisa bertemu Xi Jinping di Tiongkok lalu berdialog dengan Trump di Amerika. Sebuah seni diplomasi tingkat tinggi. Eropa yang terikat birokrasi kaku hanya bisa menyaksikan Nusantara bebas bermanuver di antara para raksasa dunia. Keberanian ini menjadi modal menuju negara maju. Prabowo membawa harapan ratusan juta rakyat. Ia tak ingin pulang tanpa hasil konkret. Perjanjian dagang bukan sekadar kertas, melainkan masa depan ekonomi. Akses pasar Amerika terbuka, dan kehadiran di forum perdamaian menempatkan Indonesia di meja pengambil keputusan. Suara Jakarta akan ikut menentukan arah perdamaian dunia. Inilah yang membuat Eropa kagum sekaligus waspada terhadap kebangkitan Nusantara. Macan Asia yang lama tertidur kini bangkit mengaum. Dunia menanti hasil pertemuan bersejarah Prabowo dan Trump. Akankah lahir kesepakatan besar di ruang oval? Satu hal pasti, Prabowo datang sebagai mitra sejajar, siap bernegosiasi keras. Keberanian ini mengguncang Amerika dan membuat Eropa terdiam. Prabowo Subianto tampil sebagai fenomena global baru, namun misi dagang hanyalah sebagian dari agenda besar. Ada misi kemanusiaan yang jauh lebih sensitif. Prabowo membawa amanat penderitaan rakyat Palestina yang berada di bawah tekanan Israel. Forum Board of Peace akan menjadi arena diplomasi sengit. DPR RI berharap Prabowo bersuara lantang membela hak warga Gaza. Nusantara ingin menjadi ujung tombak diplomasi pembela Palestina. Indonesia memastikan sikapnya tak berubah. Penjajahan harus dihapuskan. Momentum forum ini dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mempermalukan Amerika dalam sidang Majelis Umum PBB di New York City saat isu pemindahan ibu kota ke Yerusalem mencuat. Indonesia menggalang mayoritas suara dunia dan berhasil menolak langkah tersebut. Itu menjadi catatan penting dalam diplomasi global. Kini Prabowo disebut siap mengulang momentum serupa. Ia akan mengingatkan Trump bahwa dukungan tanpa batas pada Israel membawa konsekuensi politik besar. Argumen berbasis data dan fakta akan dikedepankan. Jika Israel menolak solusi dua negara yang adil, Indonesia siap menggalang tekanan global. Ancaman boikot bukan isapan jempol, mengingat Indonesia pasar besar Asia Tenggara. Keberanian menyampaikan sikap di hadapan sekutu utama Israel membutuhkan kalkulasi matang. Dunia Arab dan Eropa menunggu. Jika berhasil, nama Indonesia akan harum di dunia Islam. Diplomasi militer yang tegas namun terukur menjadi senjata. Solusi dua negara ditegaskan sebagai jalan damai. Jika forum gagal, itu akan menjadi tamparan bagi tuan rumah. Strategi ini disebut langkah catur brilian. Menggunakan ego dan kepentingan politik lawan untuk mencapai tujuan. Hak rakyat Palestina untuk merdeka dianggap harga mati. Indonesia hadir memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tekanan diplomatik dirancang agar efektif tanpa perlu konfrontasi fisik menang, tanpa menghunus pedang. Prabowo dan tim mempersiapkan data, retorika, hingga gestur. Saat ia berbicara, dunia diharapkan mendengar. Keberanian ini diharapkan menginspirasi negara lain untuk bersuara. Amerika pun diingatkan bahwa biaya politik melindungi Israel tak selamanya bisa ditanggung. Itulah misi besar yang dibawa melintasi samudera, memperjuangkan keadilan dan posisi terhormat Indonesia di panggung global. Jadi, begitulah kisah keberanian Prabowo Subianto mengguncang Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian?